Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Ada yang namanya sehat walafiat, ada yang namanya sehat wal maksiat. Kalau sehat walafiat itu mata yang sehat dipakai buat lihat yang baik-baik. Itu sehat walafiat. Tapi kalau matanya sehat, tapi yang dilihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, jadinya sehat wal maksiat. Nah, mudah-mudahan hari ini kita akan berpuasa lagi dan semoga puasa-puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya rumah tangga. Suatu saat seorang laki-laki pasti akan punya istri dan seorang perempuan akan mempunyai suami. Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu saling berpasang-pasangan. Ketika Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan bumi. Ketika Allah menciptakan malam, Allah juga sudah menyiapkan siang. Begitulah kehidupan, segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Nah, sebelum kita lanjut lagi dan lebih dalam lagi, kami persilahkan kepada Ayu Dewi untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran berkaitan dengan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan rumah tangga, Bang. Saya juga sempat mikir dulu, ini kenapa orang berkeluarga disebut rumah tangga? Ada rumah, ada tangga. Kalau rumah pantas, karena emang kalau sudah berkeluarga, yang baik itu punya rumah sendiri. Kalau yang masih numpang di rumah mertua, masih ada nggak nih Bang yang numpang di rumah mertua ya? Masih ada. Masih. Oh Bang Haji udah lagi bukan mertua dia. udah berapa lama Bang kira-kira? Apanya? Di rumah mertua. Ini beneran ya bohongan Bang? Enggak, bohong. Oh enggak ya? Enggak. Udah di rumah sendiri. Enggak salah lagi. Enggak, mertua saya enggak ngakuin. Mantunya jelek katanya. Tadi itu surat yang ada suka di surat undangan ya Pak Ustaz? Iya benar. Jadi itulah ayat yang sering dicantumin di undangan-undangan pernikahan. Nah, tadi masalah rumah, sebaik-baiknya orang yang sudah menikah itu dia punya rumah sendiri. Tuh, Lolita dengerin. Karena biasanya di mana-mana yang namanya orang tua ngebelain anak apa mantu? Tuh. Hah? Orang tua ngebelain anak apa mantu? Anak. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga, sebaik-baiknya masalah jangan sampai keluar kamar, apalagi sampai keluar rumah. Apalagi sampai ke telinga orang tua. Karena yang namanya orang tua pasti bakal belain anak. Nah, rumah tangga tadi saya bilang wajar ada rumah, karena harus punya rumah sendiri. Nah, tangga ini fungsinya dua. Buat naik, sama buat turun. Orang itu berumah tangga bisa jadi derajatnya naik, kalau rumah tangganya membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Atau sebaliknya turun. Ketika rumah tangga justru membuat dia menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, maka dari itu orang berumah tangga biasa kita sebut sakinah, mawaddah, warohmah. Sebenarnya sakinah itu adalah hasil dari mawaddah, warohmah. Contoh, kalau mau sukses, ini kalimatnya begitu ya. Kalau mau sukses, maka harus semangat dan ulet. Baru hasilnya sukses. Kalau mau sakinah, harus mawaddah, warohmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah.
Mawaddah itu artinya cinta. Rahmah, kasih sayang. Yang namanya cinta cuma sebentar, sesaat. Ukurannya cuma fisik doang. Makanya orang mengistilahkannya dengan bulan madu. Hitungannya cuma bulan tuh manis. Nggak ada tahun madu. Pasti bulan madu. Adanya pasangan hidup, nggak ada pasangan mati. Karena biasanya kalau orang hidup semati atau sehidup ketika dia hidup bareng tapi mati nggak mau bareng. Kan begitu. Makanya mawaddah yang artinya cinta ini ukurannya cuman sesaat aja tuh. Ntar kan lama-lama uban betabur ya. Pandangan lamur, kulit kendur, gigi pada gugur. Makan cuma makan bubur. Itu tanda-tanda deket ke liang kubur. Itu nggak lama tuh. Maka setelah ini habis nih, seksinya udah habis, demplonnya udah habis, bahenolnya udah habis. Yang berperan bukan lagi fisik, bukan lagi cinta, tapi rahmah, kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang berumah tangga umurnya tahunan, itu bukan karena fisik lagi tuh, tapi karena kasih sayang. Udah kayak teman, udah kayak sahabat. Nah emang masalah rumah tangga pasti ada. Bang Komeng kalau lagi marah nih sama bininya, biasanya Bang Komeng lebih milih diem, apa lebih milih diomongin atau milih marah dulu bentar? Saya milih partai, Pak Ustaz. Jadi ngapain milih partai, Bang? Karena pemilu, Pak. Pilihan-pilihan yang abang biasanya lebih pilih apa nih? Ini pilihnya pilih gimana? Pilih ngoceh apa diam? Ngoceh, tapi dia ketawa akhirnya. Saya ngoceh aja sendiri. Oh gitu bang, abang ngoceh dia ketawa. Sangnya nonton lawak. Karena ada orang yang kalau laki sama bini masalah diem-dieman tuh bang. Tegur-teguran cuma lewat tulisan. Iya kan? Tolong siapin makan. Disiapin lewat tulisan, tuh udah gue siapin. Yang repot itu kalau lakinya minta bangunin subuh. Mah tolong bangunin, dibangunin lewat kertas. Bangun. Kan jadi gak bangun. Nah kalau lagi ribut misalnya Pak Ustadz, baiknya berapa hari kan ada orang bilang kalau musuhan aja sama temen atau sama siapa nggak boleh 3 hari. Iya. Nah kalau dalam hubungan rumah tangga tuh bagaimana? Ya sebenarnya kudu cepet-cepet dimusawarahin. Selesai ya. Cepet biar selesai. Karena kalau nggak diomongin baik-baik, tuh masalah berumah tangga ini lebih parah dari masalah pertemanan atau persahabatan. Karena adanya tuh kompor cawang sumbu pendek pasti ada. Entah tetangga, entah dari keluarga, tuh jadi kompor. Makanya begini, berumah tangga jangan terus dengar apa kata orang juga. Jadi yang namanya laki tetap imam. Perahu, nakodanya 1, bener gak bang? Kalau nakodanya 2 bisa berantem dia. Betul. Jadi yang namanya laki, sejelek-jeleknya laki kita tetap itu imam. Tuh, kabarnya. Alhamdulillah. Hah? Jelek-jelek Bukan jelek itunya maksudnya. Saat Anda mau nanya, Iya gimana? kalau ada orang nikah, tapi nikah karena incer hartanya, Stat. Maling, berarti malu kalian maling. Gimana, Stat? Boleh gak, Stat? Saya gara-gara ini ceweknya kaya, aku kawinin deh. Iya. Padahal dia mau sama hartanya doang gitu. Itu dosa gak, Stat? Kalau kata Kang Nasar dosa nggak tuh kira-kira bang? Dosa. Jangan Seneng kata- banget ya bang. Kan Jangan ada, Stat, kata gitu Kang kan. Nasar, Tapi kata kan, Kang Beca juga ada. tapi kan di agama juga gitu kan. Nikahilah pasanganmu karena hartanya. Benar, Karena benar. keturunannya. Iya. Itu gimana, Stat? Sebenarnya memang harus. Yang pertama kata Rasul, kalau nyari jodoh li jamaliha. Kalau nggak ganteng, buat yang cowok ya kudu yang cantik. Minimal tuh ukurannya diajak kondangan nggak malu-maluin aja. Jadi ada ukuran itu. Wah, Boleh boleh nggak? nggak pernah diajak kondangan sama istri saya. Jangan-jangan dia ngajakin yang Bukan lain. soal malu ngajaknya. Kenapa? Suka makanin tulang. Tapi Pak Ustadz, Iya. kalau kita menikah niatnya kita benar Pak Ustadz. Tapi orang menilainya kita selalu nggak benar gitu. Oh nikahnya pasti begitu, pasti begini. Akhirnya nanya Itu gimana juga Pak Ustadz? Cara maksudnya ngomong kalau nikah itu nggak benar tuh yang Iya. ngomongin orang-orang tuh gitu. Mending diomongin apa Itu mending yang diem kayak aja gitu? kemarin dijelaskan Ustadz tuh yang beli keledai itu. Iya. Sama juga, begitu juga. Jadi gini, kan segala sesuatu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tahu niat kita bukan orang lain, tapi kita sendiri. Selama Kang Nasar yakin bahwa niat itu memang lillahi ta'ala, peduli amat apa kata orang. Ya enggak, let it flow aja, let it flow. Ngerti Bang? Bang Komeng, let it Iya, flow. baterainya habis handphone. Kalau obet Bang. Oh, itu loh. Ustad, Iya.
Saya pernah dengar tuh ada ayat katanya wanita baik-baik hanya diperuntukkan dengan laki-laki baik-baik. Iya. Laki-laki baik-baik tidak baik-baik hanya untuk perempuan yang tidak baik-baik. Benar. Itu rumusnya dari mana, Tad? Tahu dari mana gitu? Berarti Sebenarnya- saya dapat isi saya. Saya kan tahu pribadi saya. Iya. Nah itu gimana tuh? Oh, pribadi lu nggak baik gitu? Enggak, gue kan baik banget, Mil. Itu maksudnya tuh emang bener ada kayak gitu rumusannya. Ayat itu ayat. Jadi gini bang, yang namanya orang baik, insya Allah bakal dipertemuin dengan orang baik. Tuh. Walaupun ketika kelihatan secara kasat mata, nih lakinya bukan orang baik nih. Perempuannya santri, misalnya ya, suaminya tukang mabok, judi. Nah, kalau nih perempuan udah ada niat baik, biasanya tuh laki juga bisa berubah untuk jadi orang baik. Karena kesabaran perempuannya. Nah, yang namanya kebaikan tuh punya daya magnet tersendiri. Jadi, kenapa kita kalau nyari jodoh, jangan cuma lihat tampangnya doang tadi. Tuh. Karena tampang itu ada expired date-nya bang. Tuh, Min, dengerin, Min. Bang Ipul nunjuk mau Lolita tuh satu itu maksudnya Bang Ipul mau sama Lolita. Mumpung ada Pak Ustaz. Iya, emang Jangan bener bang. tahtuh. Tunggu, belum kelar nih nomor 2, baru nomor 2. Nomor Iya, 3-nya apa? yang nomor 2, Oh, iya. boleh nggak dilihat 5 liha hartanya? Boleh. Tapi yang namanya harta bukan ukuran. Banyak orang yang sukses, mulia karena harta, usahanya bangkrut, gulung tikar, habis tuh hartanya. Cerai. Pisah juga kan? Ada orang yang mulia karena keturunannya. Oh dia kaya nih 7 turunan. Pas banget dia lempengan turunan ke-8. Habis kan? Turunan lempengan 8 ya. Turunan 8. Ada habisnya juga. Nah, yang keempat, lidiniha. Fasfar bidzatid din, kata Rasul, cari yang tahu agama. Tahu agama bukan kudu ustadz ame kiai, enggak. Tapi paling enggak yang punya potensi, pengen jadi orang baik aja. Gitu. Tadi pertanyaannya gimana? Loli apa Syarifah? Ya, jangan. Pak Ustadz, aku mau nanya dong. Kan diajarkan di agama kalau istri itu harus menghormati suaminya ya Pak Iya. Ustadz. Tapi kalau ternyata suaminya itu adalah orang yang kasar, ternyata suka memperlakukan istrinya dengan tidak baik, apakah kita harus tetap menghormati suami atau gimana ya Pak? Jadi gini, bagaimanapun setiap perempuan itu kan wanita ingin dimengerti. Iya kan? Pak Ustadz tahu banget. Iya gitu. Jadi yang namanya perempuan itu memang suka serba salah menghadapi perempuan. Dikencengin, dia patah, dilembekin, dia bengkok. Kan begitu? Sebaik-baiknya sikap sama perempuan itu adalah ketika kita duduk bareng dan bermusyawarah. Makanya dalam tahapan rumah tangga ini ada tingkatan-tingkatan nih. Misalnya, ini bini susah disuruh sholat. Pertama diajak pelan-pelan. Lu sholat dong. Lama dong Pak Ustadz sholat pelan-pelan. Kenapa bang? Disuruhnya Disuruhnya pelan-pelan. bang. Nyuruh Pelan-pelan. sholatnya, nyuruh Disuruh sholatnya pelan-pelan. 3 hari nggak sholat, angkat tuh suara. Lu kemarin udah gue bilangin, sholat. Lu paham nggak? Udah mulai naik tuh. Besok masih nggak sholat juga. Begini aja dah. Kita pisah kamar aja dah. Pisah ranjang. Jangan pisah rumah ya. Ntar malam pas hujan perlu susah nyarinya. Oh, kejar. Apa sih? Aneh nggak bermaksud ya bang? Enggak, aku enggak nyimak bisa rumah. Pisah ranjang satu rumah maksudnya. Nah, Nah bisa kalau rumah lagi. Oh itu saya pernah sih Pak Ustadz. oh gitu. Pernah. Kalau disuruh Kasusnya sama? mau gitu. Kasusnya sama. Tapi serumah lagi. Enggak sih. Oh, ini kelihatan galau nih. Bukan, maksudnya tadi aku nggak nyimak pertanyaan, cuman agak Lagi ada masalah sinkron. suami istri. Oh enggak, kayak gini Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan ya. Iya. Satu pertanyaan bagaimana kalau orang yang menikah beda agama. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau si seorang istri ini ingin menjadi imam. Nah, boleh nggak? Suami sudah jadi makmum. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Pertama nikah beda agama. Ya. Sebenarnya gini, jangan secara hukum agama mah jelas ya, udah nggak boleh mutlak. Gak boleh Ardina. Tapi ini pertanyaan titipan. Pertanyaan dia mau nanya, jadi teman dia malu, dia mau kawin sama yang beda agama. Ngomong dong lu ah. Bukan kawin, nikah. Nikah. Iya nikah. Arina 25 tahun mau nikah. Cus, Beda agama. Karena gini, kalau nikah beda agama, nanti yang kasihan itu anaknya. Karena dia harus nentuin
pada akhirnya harus ikut siapa, gitu kan? Kecuali salah satu ada yang mau mengalah. Nah, kecuali salah satu memang harus ada yang mengalah. Pokoknya sebaik-baiknya pernikahan yang satu agama, insya Allah itu lebih maslahat, jauh lebih maslahat. Yang kedua apa tadi, Kang? Kalau istri mau jadi imam. Oh, nggak bisa. Gimana pun yang namanya laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun perempuannya mungkin hartanya lebih banyak gitu. Oh, tetap aja. Siti Khadijah aja tetap ikut Rasul ya. Oh iya, justru ketika Siti Khadijah dinikahi oleh baginda Rasulullah, Khadijah merelakan semua hartanya untuk Rasul berdakwah. Gitu. Yang namanya imam dimanapun tetap laki-laki. Iya kan? Contoh kayak ketika makmum ngejawab amin setelah walad dolin kan tergantung bagaimana suara imam. Coba deh. Walad dolin. Amin. Kalau begini walad dolin. Amin. Walad dolin. Amin. Nah tuh. Makmum bagaimana imam? Sama kayak orang ngucapin salam kan jawabnya bagaimana yang nyampein salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Nah itu. Benar. Satu lagi nih Pak Ustadz. Kak, Allah memang sangat membenci perceraian. Tapi kalau memang harus berpisah, itu memang jodohnya berhenti di situ. Nanti akan ada jodoh lain atau bagaimana? Jodoh itu pada akhirnya tergantung bagaimana kita membina jodoh. Allah sudah memberikan ijab kabul, serah terima. Ijab kabul kan serah terima tuh. Si perempuan diserahin sama orang tuanya ke suami. Nah, tinggal ke depannya itu yang maintaining, yang ngerawat, yang ngejaga, tidak lain adalah pasangan tersebut. Tapi perempuan itu kalau sudah dizolimi, apalagi sampai KDRT, maka dia punya hak untuk gugat cerai. Gitu. Ini juga menjawab pertanyaan Tarimba. Anda mau nanya, misalkan katanya gini, kalau dalam pernikahan itu, misalkan Lu nanya mulu lu, rumah tangga juga nggak punya lu. beneran nih, bisa nyata. Satu lagi ya. Nah, ini kita rumah tangga. Misalkan yang meninggal istrinya, suaminya ada masih hidup di dunia. Tapi suami itu nikah lagi. Katanya ada kemungkinan dia bisa ketemu lagi sama istrinya. Oh iya, karena bagaimanapun seseorang yang sudah pernah saling berumah tangga itu kan ada ikatan batin, Bang. Ya enggak? Makanya salah satu ibadah dalam rumah tangga itu kan yang malam Jumat itu sunnah Rasul. Saya pernah nanya sama ibu, Bu, kalau sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Kalau malam lain hukumnya apa? Wajib, Ustaz. Nah kan gempor jadinya kalau tiap malam wajib kan. Artinya memang bahkan sampai hubungan badan saja bisa jadi ibadah. Nah sebenarnya ketika seorang istri sudah meninggal, suaminya masih ada, kalau terus ada koneksi hati, ada doa, suatu saat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak akan pernah kehilangan. Memang kelihatannya sudah hilang, ditinggal meninggal, ditinggal mati, tapi pada hakikatnya suatu saat akan dipertemukan lagi. Baik, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga bisa menjaga rumah tangganya dengan baik. Amin. Yang belum berumah tangga mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Wah, kenceng amat tuh doanya. Kemudian yang rumah tangganya lagi ada masalah ya. Amin. Yang memang harus diselesain baik-baik, selesain baik-baik. Amin. Karena bagaimanapun rumah tangga itu menyempurnakan iman kita. Dia akan jadi ibadah kalau justru memberikan kita nilai-nilai kebaikan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Terima kasih duhai Allah, Engkau telah begitu banyak menitipkan anugerah untuk kami semua. Engkau berikan kami umur, Engkau titipkan kami usia, bahkan Engkau titipkan kami rumah tangga. Ya Allah ya Karim ya Mujibas Sailin, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang damai, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah baginda Rasul sebagai panutan dalam kami berumah tangga. Ya Allah ya Karim, kami titipkan anak-anak kami hanya kepada Engkau ya Allah. Karena bagaimanapun mereka adalah mutiara cinta kami, mereka buah hati kami. Tidak ada pembimbing yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, terangilah rumah kami dengan cahaya-cahaya ilahimu ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap permasalahan adalah pelajaran untuk kami menjadi lebih dewasa ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikan istri-istri kami sebagai makmum yang baik,
Jadikan suami-suami kami sebagai imam yang mampu memberikan contoh terhadap makmumnya. Ya Allah, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya mujibas sa'ilin, ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablan maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Ada yang namanya sehat walafiat, ada yang namanya sehat wal maksiat. Kalau sehat walafiat itu mata yang sehat dipakai buat lihat yang baik-baik. Itu sehat walafiat. Tapi kalau matanya sehat, tapi yang dilihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, jadinya sehat wal maksiat. Nah, mudah-mudahan hari ini kita akan berpuasa lagi dan semoga puasa-puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya rumah tangga. Suatu saat seorang laki-laki pasti akan punya istri dan seorang perempuan akan mempunyai suami. Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu saling berpasang-pasangan. Ketika Allah menciptakan langit, Allah juga menciptakan bumi. Ketika Allah menciptakan malam, Allah juga sudah menyiapkan siang. Begitulah kehidupan, segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Nah, sebelum kita lanjut lagi dan lebih dalam lagi, kami persilahkan kepada Ayu Dewi untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran berkaitan dengan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yattafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan rumah tangga, Bang. Saya juga sempat mikir dulu, ini kenapa orang berkeluarga disebut rumah tangga? Ada rumah, ada tangga. Kalau rumah pantas, karena emang kalau sudah berkeluarga, yang baik itu punya rumah sendiri. Kalau yang masih numpang di rumah mertua, masih ada nggak nih Bang yang numpang di rumah mertua ya? Masih ada? Masih. Oh Bang Haji lagi bukan mertua dia. Udah berapa lama Bang kira-kira? Apanya? Di rumah mertua. Ini beneran ya bohongan Bang? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Udah di rumah sendiri? Nggak salah lagi. Enggak, mertua saya nggak ngakuin. Mantunya jelek katanya. Tadi itu surat yang ada suka di surat undangan ya Pak Ustaz? Iya benar. Jadi itulah ayat yang sering dicantumin di undangan-undangan pernikahan. Nah, tadi masalah rumah, sebaik-baiknya orang yang sudah menikah itu dia punya rumah sendiri. Tuh, Lolita dengerin. Karena biasanya, nah kalau nih perempuan udah ada niat baik, biasanya tuh laki juga bisa berubah untuk jadi orang baik. Karena kesabaran perempuan. Nah, yang namanya kebaikan tuh punya daya magnet tersendiri. Jadi, kenapa kita kalau nyari jodoh jangan cuma lihat tampangnya doang tadi? Tuh. Karena tampang itu ada expired date-nya, Bang. Tuh, Min dengerin Min.
bagus sih. Bang Ipul nunjuk mau Lolita tuh satu itu maksudnya Bang Ipul mau sama Lolita. Mumpung ada Pak Ustad. Iya, emang bener bang. Tah tuh. Pak Ustadz, aku mau Tunggu, nanya. belum kelar nih nomor 2, baru nomor 2. Nomor Iya, 3-nya apa? yang nomor 2, Oh, iya. boleh nggak dilihat 5 liha hartanya? Boleh. Tapi yang namanya harta bukan ukuran. Banyak orang yang sukses, mulia karena harta, usahanya bangkrut, gulung tikar, habis tuh hartanya. Cerai. Bisa juga kan? Ada orang yang mulia karena keturunannya. Oh dia kaya nih 7 turunan. Pas banget dia lempengan turunan ke-8. Habis kan? Turunan lempengan 8 ya. Turunan 8. Ada habisnya juga. Nah, yang keempat, lidiniha. Fasfar bidzatid din, kata Rasul, cari yang tahu agama. Tahu agama bukan kudu ustadz ame kiai, enggak. Tapi paling enggak yang punya potensi pengen jadi orang baik aja. Gitu. Tadi pertanyaannya gimana? Loli apa Syarifah? Ya, jangan. Pak Ustadz, aku mau nanya dong. Kan diajarkan di agama kalau istri itu harus menghormati suaminya ya Pak Iya. Ustadz. Tapi kalau ternyata suaminya itu adalah orang yang kasar, ternyata suka memperlakukan istrinya dengan tidak baik, apakah kita harus tetap menghormati suami atau gimana ya Pak? Jadi gini, bagaimanapun setiap perempuan itu kan wanita ingin dimengerti. Iya kan? Pak Ustadz tahu banget. Iya gitu. Jadi yang namanya perempuan itu memang suka serba salah menghadapi perempuan. Dikencengin, dia patah, dilembekin, dia bengkok. Kan begitu? Sebaik-baiknya sikap sama perempuan itu adalah ketika kita duduk bareng dan bermusyawarah. Makanya dalam tahapan rumah tangga ini ada tingkatan-tingkatan nih. Misalnya, ini bini susah disuruh sholat. Pertama diajak pelan-pelan. Lu sholat dong. Lama dong Pak Ustadz sholat pelan-pelan. Kenapa emang? Dibilangin Disuruhnya pelan-pelan. Bang. Nyuruh Pelan-pelan. sholatnya, nyuruh Disuruh sholatnya pelan-pelan. 3 hari nggak sholat, angkat tuh suara. Lu kemarin udah gue bilangin, sholat. Lu paham nggak? Udah mulai naik tuh. Besok masih nggak sholat juga. Begini aja dah. Kita pisah kamar aja dah. Pisah ranjang. Jangan pisah rumah ya. Ntar malam pas hujan perlu susah nyarinya. Oh, kejar. Apa sih? Aneh nggak bermaksud ya bang? Enggak, aku enggak nyimak bisa pisah rumah. Pisah ranjang satu rumah maksudnya. Nah, kalau bisa rumah lagi. Oh itu saya pernah sih Pak Ustadz. Oh gitu. Pernah. Kalau disuruh Kasusnya sholat sama? mau gitu. Kasusnya sama. Tapi serumah lagi. Enggak sih. Oh, ini kelihatan galau nih ya. Bukan, maksudnya tadi aku nggak nyimak pertanyaan, cuman agak Lagi ada masalah sinkron. suami istri. Oh enggak, kayak gini Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan ya. Iya. Satu pertanyaan bagaimana kalau orang yang menikah beda agama. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau si seorang istri ini ingin menjadi imam. Nah, boleh nggak? Suami sudah jadi makmum. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Pertama nikah beda agama. Ya. Sebenarnya gini, jangan secara hukum agama mah jelas ya, udah nggak boleh mutlak. Nggak boleh Ardina. Tapi ini pertanyaan titipan. Pertanyaan dia mau nanya, jadi teman dia malu, dia mau kawin sama yang beda agama. Ngomong dong lu ah. Bukan kawin, nikah. Iya nikah. Arina 25 tahun mau nikah. Cus, Beda agama. Karena gini, kalau nikah beda agama, nanti yang kasihan itu anaknya. Karena dia harus nentuin, pada akhirnya harus ikut siapa, gitu kan? Kecuali salah satu ada yang mau mengalah. Nah, kecuali salah satu memang harus ada yang mengalah. Pokoknya sebaik-baiknya pernikahan yang satu agama. Insya Allah itu lebih maslahat, jauh lebih maslahat. Yang kedua apa tadi, Kang? Kalau istri mau jadi imam. Oh, nggak bisa. Gimana pun yang namanya laki-laki lebih kuat dari perempuan. Walaupun Ar-rijalu perempuannya- qawwamuna 'alan nisa. Walaupun perempuannya mungkin hartanya lebih banyak gitu. Oh, tetap aja. Siti Khadijah aja tetap ikut Rasul ya. Oh iya, justru ketika Siti Khadijah dinikahi oleh baginda Rasulullah, Khadijah merelakan semua hartanya untuk Rasul berdakwah. Gitu. Yang namanya imam dimanapun tetap laki-laki. Iya kan? Contoh kayak ketika makmum ngejawab amin setelah walad dolin kan tergantung bagaimana suara imam. Coba deh. Walad dolin. Amin. Kalau begini walad dolin. Amin. Walad dolin. Amin. Nah, tuh. Makmum bagaimana imam? Sama kayak orang ngucapin salam kan jawabnya bagaimana yang nyampein salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu. Bener. Satu lagi nih Pak Iya. Ustadz.
Kak, Allah memang sangat membenci perceraian. Tapi kalau memang harus berpisah, itu memang jodohnya berhenti di situ. Nanti akan ada jodoh lain atau bagaimana? Jodoh itu pada akhirnya tergantung bagaimana kita membina jodoh. Allah sudah memberikan ijab kabul, serah terima. Ijab kabul kan serah terima tuh. Si perempuan diserahin sama orang tuanya ke suami. Nah, tinggal ke depannya itu yang maintaining, yang ngerawat, yang ngejaga, tidak lain adalah pasangan tersebut. Tapi perempuan itu kalau sudah dizolimi, apalagi sampai KDRT, maka dia punya hak untuk gugat cerai. Gitu. Ini juga menjawab pertanyaan Tarimba. Anda mau nanya, misalkan katanya gini, kalau dalam pernikahan itu, misalkan Lu nanya mulu lu, rumah tangga juga nggak punya lu. beneran nih, bisa nyata. Satu lagi ya. Nah, ini kita rumah tangga. Misalkan yang meninggal istrinya, suaminya ada masih hidup di dunia. Tapi suami itu nikah lagi. Katanya ada kemungkinan dia bisa ketemu lagi sama istrinya. Oh iya, karena bagaimanapun seseorang yang sudah pernah saling berumah tangga itu kan ada ikatan batin, Bang. Ya enggak? Makanya salah satu ibadah dalam berumah tangga itu kan yang malam Jumat itu sunnah Rasul. Saya pernah nanya sama ibu, Bu, kalau sunnah Rasul malam apa? Malam Jumat. Kalau malam lain hukumnya apa? Wajib, Ustaz. Nah kan gempor jadinya kalau tiap malam wajib kan. Artinya memang bahkan sampai hubungan badan saja bisa jadi ibadah. Nah, sebenarnya ketika seorang istri sudah meninggal, suaminya masih ada, kalau terus ada koneksi hati, ada doa, suatu saat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan pernah kayak, "Mah, tolong bangunin." Dibangunin lewat kertas, bangun. Kan jadi nggak bangun. Nah kalau lagi ribut misalnya Pak Ustadz, baiknya berapa hari kan ada orang bilang kalau musuhan aja sama temen atau sama siapa nggak boleh 3 hari. Iya. Nah kalau dalam hubungan rumah tangga tuh bagaimana? Ya sebenarnya kudu cepet-cepet dimusawarahin, Selesai ya. cepet biar selesai. Karena kalau nggak diomongin baik-baik, tuh masalah berumah tangga ini lebih parah dari masalah pertemanan atau persahabatan. Karena adanya tuh kompor cawang sumbu pendek pasti ada. Entah tetangga, entah dari keluarga, itu jadi kompor. Makanya begini, berumah tangga jangan terus dengar apa kata orang juga. Jadi yang namanya laki tetap imam. Perahu nakodanya 1, bener gak Bang? Kalau nakodanya 2 bisa berantem dia. Betul. Jadi yang namanya laki, sejelek-jeleknya laki kita tetap itu imam. Tuh. Alhamdulillah. Hah? Bukan jelek itunya maksudnya. Saat Anda mau nanya, Iya gimana? kalau ada orang nikah, tapi nikah karena incer hartanya, Stat. Maling, berarti malu kalau maling. Gimana, Stat? Boleh gak, Stat? Saya gara-gara nih ceweknya kaya, aku kawinin deh. Iya. Udah dia mau sama hartanya doang gitu. Itu dosa gak, Stat? Kalau ada Kang Nasar dosa nggak tuh kira-kira Bang? Dosa. Jangan Seneng kata- banget ya Bang. Kan ada, Stat, kata gitu Kang kan. Nasar, Tapi kata kan, Kang Beca juga ada. tapi kan di agama juga gitu kan. Nikahilah pasanganmu karena hartanya. Benar, Karena benar. keturunannya. Iya. Itu gimana, Stat? Sebenarnya memang harus. Yang pertama kata Rasul, kalau nyari jodoh li jamaliha. Kalau nggak ganteng, buat yang cowok ya kudu yang cantik. Minimal tuh ukurannya diajak kondangan nggak malu-maluin aja. Jadi ada ukuran itu. Wah, Boleh boleh saya nggak? nggak pernah diajak kondangan sama istri saya. Jangan-jangan dia ngajakin yang Bukan lain. soal Malu ngajaknya. Kenapa? Suka makanin tulang. Tapi Pak Ustadz, Iya. kalau kita menikah niatnya kita benar Pak Ustadz. Tapi orang menilainya kita selalu nggak benar gitu. Oh nikahnya pasti begitu, pasti begini. Akhirnya nanya Itu gimana juga. Pak Ustadz? Cara maksudnya ngomong kalau nikahnya tuh nggak benar tuh yang Iya. ngomongin orang-orang tuh gitu. Mending Gimana ngomongin apa Itu mending yang diem kayak aja gitu? kemarin dijelaskan Ustadz tuh yang beli keledai itu. Iya. Sama juga, begitu juga. Jadi gini, kan segala sesuatu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tahu niat kita bukan orang lain, tapi kita sendiri. Selama Kang Nasar yakin bahwa niat itu memang lillahi ta'ala, peduli amat apa kata orang. Ya enggak, let it flow aja, let it flow. Ngerti Bang? Ngomong let it Iya, flow. baterainya habis handphone. Itu lowbat Bang. Slow. Ustaz, Iya. saya pernah dengar tuh ada ayat katanya wanita baik-baik hanya diperuntukkan dengan laki-laki baik-baik. Iya. Laki-laki baik-baik tidak baik-baik hanya untuk perempuan yang tidak baik-baik. Benar. Itu rumusnya dari mana, Tad? Tahu dari mana gitu? Berarti Sebenarnya- saya dapat isi saya. Mm-mm. Saya kan tahu pribadi saya. Iya. Nah itu gimana itu?
Oh, pribadi lu nggak baik gitu? Enggak, gue kan baik banget, Mil. Itu maksudnya tuh emang bener ada kayak gitu rumusannya. Ayat itu ayat. Jadi gini Bang, yang namanya orang baik, insya Allah bakal dipertemuin dengan orang baik. Walaupun ketika kelihatan secara kasat mata, nih lakinya bukan orang baik nih. Perempuannya santri, misalnya ya, suaminya tukang mabok, judi. Di mana-mana yang namanya orang tua ngebelain anak apa mantu? Hah? Orang tua ngebelain anak apa mantu? Anak. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga, sebaik-baiknya masalah jangan sampai keluar kamar, apalagi sampai keluar rumah. Apalagi sampai ke telinga orang tua. Karena yang namanya orang tua pasti bakal belain anak. Nah, rumah tangga tadi saya bilang wajar ada rumah, karena harus punya rumah sendiri. Nah, tangga ini fungsinya dua. Buat naik, sama buat turun. Orang itu berumah tangga bisa jadi derajatnya naik kalau rumah tangganya membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik, atau sebaliknya turun ketika rumah tangga justru membuat dia menjadi pribadi yang tidak baik. Nah, maka dari itu orang berumah tangga biasa kita sebut sakinah, mawaddah, warohmah. Sebenarnya sakinah itu adalah hasil dari mawaddah warohmah. Contoh, kalau mau sukses, ini kalimatnya begitu ya. Kalau mau sukses, maka harus semangat dan ulet. Baru hasilnya sukses. Kalau mau sakinah, harus mawaddah warohmah. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Mawaddah itu artinya cinta. Rohmah, kasih sayang. Yang namanya cinta cuma sebentar, sesaat. Ukurannya cuma fisik doang. Makanya orang mengistilahkannya dengan bulan madu. Hitungannya cuma bulan tuh manis. Nggak ada tahun madu. Pasti bulan madu. Adanya pasangan hidup, nggak ada pasangan mati. Karena biasanya kalau orang hidup semati atau sehidup ketika dia hidup bareng tapi mati nggak mau bareng. Kan begitu. Makanya mawaddah yang artinya cinta ini ukurannya cuman sesaat aja tuh. Ntar kan lama-lama uban betabur ya, pandangan lamur, kulit kendur, gigi pada gugur, makan cuma makan bubur. Itu tanda-tanda deket ke liang kubur. Itu nggak lama tuh. Maka setelah ini habis nih, seksinya udah habis, demplonnya udah habis, bahenolnya udah habis. Yang berperan bukan lagi fisik, bukan lagi cinta, tapi rahmah, kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang berumah tangga umurnya tahunan, itu bukan karena fisik lagi tuh, tapi karena kasih sayang. Udah kayak teman, udah kayak sahabat. Nah emang masalah rumah tangga pasti ada. Bang Komeng kalau lagi marah nih sama bininya, biasanya Bang Komeng lebih milih diem, apa lebih milih diomongin, atau milih marah dulu bentar? Saya milih partai, Pak Ustaz. Jadi ngapain milih partai, Bang? Karena pemilu, Bang. Pilihan-pilihan yang abang biasanya lebih pilih apa nih? Ini pilihnya pilih gimana? Pilih ngoceh apa diam? Ngoceh, tapi dia ketawa akhirnya. Saya ngoceh aja sendiri. Oh gitu Bang, abang ngoceh dia ketawa. Sangnya nonton lawak. Karena ada orang yang kalau laki sama bini masalah diem-dieman tuh Bang. Tegur-teguran cuma lewat tulisan. Iya kan? Tolong siapin makan. Disiapin lewat tulisan, tuh udah gue siapin. Yang repot itu kalau lakinya minta bangunin subuh.